Terima kasih, Shalom, terima kasih. Berjumpa kembali di hari baru. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin masih meneruskan renungan kita pagi ini dari kitab Wahyu. Kali ini dengan judul Musik dan Nyanyian di Sorga. Dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai ayat 14. Agak panjang sedikit. Demikian firman Tuhan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Bagian ini akan kita teruskan dengan renungan yang akan datang, tapi izinkan saya secara singkat menjelaskan dalam kesempatan ini mengenai musik dan nyanyian di surga. Yang luar biasa adalah bahwa pada waktu anak domba itu menerima gulungan itu dan membukanya, mereka menyanyikan nyanyian yang luar biasa. Karena apa? Karena anak domba itu selalu disebut dia yang sudah mati bagi orang berdosa, yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah membuat orang berdosa dari segala suku, bangsa, dan budaya menjadi bagian dari kerajaan Allah, yang bersukacita. Oleh dia, maka orang berdosa dari segala bangsa, suku dan bahasa menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Itu akan kita renungkan minggu depan, tapi izinkan saya menjelaskan tentang musik yang ada di sini. Ya, itu dikatakan kecapi. Kecapi adalah satu jenis musik tradisional yang sering disebut dalam kitab suci. Dalam kitab Mazmur 147 ayat 7. Lalu juga mereka memegang cawan emas, yaitu tua-tua itu, yang isinya adalah doa orang-orang kudus. Jadi luar biasa bahwa para tua-tua itu, saudaraku, 24 tua-tua itu memegang kecapi, memuji Tuhan, dan menyanyikan lagu pujian. Dan sekaligus memegang di tangan mereka cawan yang berisi doa orang-orang kudus. Yang saya selalu rindu adalah betapa indahnya pujian dan doa di hadapan Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan, dan doa orang benar bila dengan sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Kemudian yang berikutnya adalah ada nyanyian para malaikat yang dikatakan di sana berlaksa-laksa, bahkan beribu-ribu laksa. Mereka menyanyikan bersama-sama dengan 4 makhluk dan 24 tua-tua. Mereka menyanyikan bagi Yesus, yaitu menyanyi memuji Dia yang sudah disembelih dan yang sudah menang dan bangkit kembali. Para malaikat itu menyanyi seperti pada waktu Yesus
lahir di kandang Bethlehem, mereka juga menyanyikan lagu yang sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi malaikat itu selalu menyanyi memuji Tuhan atas semua rencana Allah yang dijalankan demi kebaikan manusia. Jadi saudara, kelompok yang ketiga yang menyanyi memuji Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit kembali itu adalah nyanyian segala makhluk, yaitu termasuk keempat makhluk yang menyerupai keempat manifestasi seperti singa, wajahnya seperti singa, lembu, manusia dan raja wali, lalu malaikat yang di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan juga nyanyian dari segala suku, bahasa, dan bangsa yang bernyanyi memuji Tuhan, menyanyikan lagu pujian bagi Yesus anak domba, karena dia layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan atas pujian itu, keempat makhluk menyerupai singa, lembu, manusia dan burung nasar itu berkata, amin, amin. Saudaraku, inilah pujian di sorga, musik di sorga. Dan sorga itu, saudaraku, adalah tempat di mana damai sejahtera, sukacita abadi ada di sana. Tetapi suasana sorga tidak seperti di dunia yang diwarnai oleh nafsu daging, oleh keserakahan yang hanya ingin memuaskan nafsu manusiawi. Di sorga yang adalah pujian nyanyian, suatu kumpulan yang dahsyat dan indah di mana Tuhan dimuliakan dan damai sejahtera Tuhan dirasakan. Di sorga itulah yang dijelaskan dari kitab yang dibuka itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong hari ini dalam segala aktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur bisa melihat musik di surga, mendengar puji-pujian yang disampaikan oleh para malaikat di surga. Dan Tuhan, kiranya kami semua sebagai umat-Mu bisa mewarnai hidup kami dengan nyanyian, dengan puji-pujian bagi Tuhan. Melalui hidup kami, tutur kata kami, kerja kami, bahkan seluruh aktivitas kami. Memberkati kami semua dalam segala tugas tanggung jawab, menolong umat-Mu, menolong bangsa kami, menolong gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Bapa terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin.